Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa kembali menggelar kajian kitab As-Saksiyah Islamiyah, bahasan seputar tentang kelompok ya atau pemahaman mutakallimin seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ke Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini tetap dalam keadaan sehat, kemudian dilancarkan segala urusannya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul dengan beliau, setelah kita tidak lupa selalu membaca jika kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke edisi yang ke-7. Alhamdulillah guru kita Ustaz Ismail sudah berhadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah akan kita dengarkan bersama kajian malam hari ini. Ya Bapak Ibu, bisa saja nanti di kesempatan sesi tanya jawab mempersiapkan pertanyaannya ya. Kepada Ustaz Husnadi Ar-Rozi, waktu dan kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam forum ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kebaikan kepada kita semua. Di antara kebaikan yang kita harapkan dari Allah adalah dianugerahkan kefahaman kepada kita berkaitan dengan apa yang kita butuhkan di dalam agama ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan Allah akan dia di dalam agama. Di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Saksiyah al-Islamiyah. Sekarang masuk di bab berkaitan dengan mutakallimin ya, nasy'atul mutakallimin wa manhajuhum. Mohon maaf kepada para peserta ya, atau Ustaz Azhar. Malam hari ini saya hanya bisa menampilkan kitabnya saja. Belum sempat membuat materi PowerPoint-nya. Nasy'atul mutakallimin wa manhajuhum. Di bagian ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyinggung sedikit ya berkaitan dengan ilmu kalam atau mutakallimin, perkembangan ilmu kalam, perkembangan para
mutakallimin dan juga manhaj mereka atau metode mereka di dalam membahas topik-topik seputar akidah. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan, amanal muslimuna bil islami imanan la yatatarraqu ilaihi irtiyabun. Jadi kaum muslimin dulu ya di masa Nabi SAW, mereka telah mengimani Islam itu dengan keimanan yang tidak diliputi keraguan. Nah, kita tidak memungkiri hal itu bahwa di masa Nabi SAW para sahabat itu punya keimanan yang tidak pernah diliputi oleh keraguan. Tidak ada syubhat ya. Mereka tidak pernah menjumpai syubhat di dalam pemahaman mereka atau di dalam pemikiran kaum muslimin di zaman itu. Semuanya memahami akidah Islam itu dengan begitu jelas dan mengimaninya dengan keimanan yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kekuatan iman mereka terhadap Islam itu mengindikasikan bahwasanya para sahabat itu memang memahami Islam itu dengan metodenya yang khas, dengan metodenya yang khas. Jadi para sahabat itu beriman bukan dengan metode yang dikembangkan oleh mutakallimin ya, atau para ahli kalam. Ya. Karena mutakallimin ini munculnya belakangan. Ya. Begitu juga dengan metodologi mereka. Ya. Jadi metodologi mutakallimin ini adalah metodologi yang munculnya belakangan, tidak pernah muncul di masa para sahabat Nabi SAW. Ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwasanya metode ini adalah metode baru, ya, yang tidak pernah dimunculkan ataupun dikembangkan oleh generasi pertama, yaitu generasi para sahabat Nabi SAW. Nah, begitu juga yang disinggung oleh Al-Imam Al-Ghazali misalnya di dalam kitab Ihya. Ya. Beliau ketika menyinggung berkaitan dengan ilmu kalam, beliau dengan jelas mengatakan bahwasanya ilmu kalam ini adalah ilmu yang tidak pernah dikenal di zaman sahabat, bukan ilmu yang diwariskan dari para sahabat. Jadi ini ilmu yang muncul belakangan yang disebabkan oleh dua faktor. Ya. Jadi Syekh Taqiyuddin mengatakan bahwasanya sebab ya motif dari munculnya ilmu kalam ini adalah dua sebab. Ya. Ya, kenapa kemudian para ulama itu memunculkan metodologi baru ya, yang sebelumnya tidak pernah dimunculkan oleh para sahabat, karena mereka melihat bahwasanya ini dalam pandangan mereka ini merupakan kebutuhan, ya, terutama untuk menjawab syubhat pemikiran, ya, di syubhat pemikiran terutama dalam bidang akidah, ya. Jadi sebagian kaum muslimin itu ketika mereka berhadapan dengan pemeluk agama lain misalnya, itu pasti ada persoalan atau problem yang butuh untuk dijawab, ya, karena pemikiran yang muncul dari kalangan non muslim itu sebagian membuat kaum muslimin ragu-ragu, ya, atau dalam bahasa kita memunculkan syubhat, sehingga akidah Islam itu menjadi samar, ya, akidah Islam itu atau pemahaman terhadap akidah Islam itu menjadi samar. Karena itulah kemudian para ulama itu merasa perlu untuk kemudian menjawab syubhat mereka itu dengan metodologi baru, yaitu metodologi ahli kalam. Di bagian yang di paragraf yang ketiga, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwasanya dua alasannya, setidaknya dua alasan yang mendorong kaum muslimin ya di masa itu untuk mempelajari
filsafat terutama ya, untuk mempelajari filsafat, kemudian memunculkan metode kalam atau ilmu kalam ya, untuk menjawab berbagai macam syubhat di dalam akidah. Apa alasan yang pertama? Motif yang pertama adalah innal Qur'ana al-karima bijanibi da'watihi ila tauhidi wan nubuwah arada li ahammil farqi wal adyan al-firaqi wal adyani allati kanat muntashirah fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ya, di samping mengajak kepada tauhid ya dan juga kenabian, itu juga memaparkan aliran-aliran, firqah-firqah dan agama-agama yang terpenting yang telah tersebar di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran itu nanti kita temui bahwasanya Al-Quran menyinggung banyak firqah, ya, banyak firqah, kemudian juga agama-agama terutama ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasrani, yang yang Al-Quran sendiri membantah. Jadi kepentingan Al-Quran untuk membahas atau kemudian memaparkan firqah-firqah semacam itu adalah untuk menunjukkan kebatilan akidah mereka. Sekaligus bantahan ya dari Al-Quran terhadap kemusyrikan atau kemudian kekafiran yang dibawa oleh firqah-firqah ini. Ya. Karenanya kemudian para ulama merasa bahwasanya Al-Quran sendiri pun di dalam memaparkan akidahnya atau kemudian memaparkan akidah Islam ataupun tauhid itu selalu memaparkan atau menyinggung firqah-firqah ya, atau kelompok-kelompok sesat ya, yang akidahnya itu bertentangan 180 derajat dengan akidah Islam. Ya, seperti misalnya di antara orang-orang musyrik itu kan ada yang menjadikan bintang-bintang itu sebagai Tuhan, ya, bintang-bintang sebagai Tuhan dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ada yang menjadikan bintang-bintang itu sebagai Tuhan. Ya. Ada juga di antara mereka yang menyembah patung-patung. Ya. Ada di antara mereka yang menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Ya. Kemudian Al-Quran datang membantah keyakinan mereka itu. Ya, membantah keyakinan mereka. Ya, sebagian lagi ada yang mengingkari kenabian. Ya, mengingkari kenabian. Mengingkari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai utusan Allah, sebagai seorang nabi ya. Nah, ini diantaranya adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, sehingga ketika kemudian Al-Quran menyebutkan banyaknya firqah-firqah semacam ini, kelompok-kelompok semacam ini, Al-Quran turun dengan berbagai ayat yang membantah langsung keyakinan-keyakinan mereka dan juga memerintahkan kaum muslimin untuk berdebat dengan mereka. Ya, misalnya dalam surah An-Nahl ya, di situ dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Dan berbantahlah dengan mereka atau berdebatlah dengan mereka itu dengan cara yang baik. Ya, atau dalam ayat yang lain, ya misalnya dalam surah Al-Ankabut, Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Nah, jadi ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang serupa itu menunjukkan satu hal kepada kita bahwasanya realitas kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan pergolakan pemikiran. Ada gesekan-gesekan, ya, adanya perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh Nabi terhadap pemeluk agama-agama itu atau firqah-firqah sesat itu. Ya. Sama seperti misalnya Nabi ketika didatangi oleh penduduk dari Najran ya, Nasrani dari Najran yang berdebat dengan Nabi tentang Nabi Isa. Ya. Ketika mereka mengatakan bahwasanya kenapa mereka itu menjadikan Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan? Karena Isa lahir tanpa ayah. Begitu.
lahir tanpa ayah. Itu kan mukjizat ya. Sesuatu yang menjadikan Isa itu sebagai Tuhan. Artinya itu alasan yang sangat rasional menurut mereka. Kemudian Nabi mengatakan kalau Isa itu layak menjadi Tuhan karena tidak memiliki ayah, ya, lahir tanpa ayah, ya, maka bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam bukan hanya tidak ada ayah, tapi juga tidak ada ibu. Tetapi tidak ada satupun manusia setelah Nabi Adam itu yang menjadikan Adam sebagai Tuhan atau menuhankan Adam. Nah, itu, kalau memakai logika itu ya, sehingga logika mereka tertolak. Ya, logika mereka tertolak. Nah, kisah-kisah atau riwayat semacam ini, bagaimana Nabi itu berdakwah dengan pemeluk agama lain, ya, berdebat dengan mereka, ya, termasuk juga dengan penyembah berhala dan seterusnya. Itu menurut mutakallimin, ya, para ahli kalam itu, bahwasanya Al-Quran sendiri memerintahkan kita, ya, memerintahkan kita untuk berdebat dengan pemeluk agama lain itu dengan argumentasi-argumentasi logis. Nah, sehingga mereka mau beriman atau setidaknya mampu menjawab syubhat mereka. Nah, jadi ini alasan yang pertama ya, yang dikemukakan oleh ahli kalam. Ya. Jadi berdebat dengan pemeluk agama lain itu dari aspek akliyah. Ya. Dan itu bisa kita terima ya, karena berdebat dengan pemeluk agama lain kita nggak mungkin memakai dalil nakli. Ya. Dalil nakli ini Al-Quran misalnya kan, ayat Al-Quran ataupun hadis. Tidak mungkin kita berdebat persoalan akidah itu dengan menggunakan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi. Karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada hadis Nabi. Ya, karenanya cara yang paling tepat adalah berdebat dengan mereka secara akliyah, ya, memakai dalil akli. Ya, makanya kemudian di dalam metode mutakallimin, ya, itu kan metode akli ya. Ya, jadi mereka menyebutnya ini metode akli ya. Bagaimana cara membangun argumentasi ya, untuk mengalahkan lawan debat, ya, terutama dari firqah-firqah yang sesat semacam itu. Ini alasan pertama ya. Alasan pertama munculnya ahli kalam. Alasan yang kedua adalah menyebarnya atau menyusupnya persoalan filsafat ya. Persoalan filsafat teologi Nasrani yang membawa pemikiran-pemikiran tertentu atau persoalan-persoalan tertentu ke dalam kehidupan kaum muslimin. Jadi terjadi interaksi ya, interaksi dengan orang-orang Nasrani yang mereka itu di dalam teologi mereka itu kental dengan filsafat Yunani, ya, terutama filsafatnya Aristoteles. Nah, ketika mereka membawa pemikiran mereka, akidah mereka yang kental dengan filsafat itu, mau tidak mau kaum muslimin juga akhirnya mempelajari sebagian daripada buku-buku filsafat itu. Ya. Jadi buku-buku filsafat itu dipelajari oleh sebagian kaum muslimin, kemudian diterjemahkan ya, ke dalam bahasa Arab. Ya. Ada yang sebagian buku filsafat itu ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada sebagian yang diterjemahkan langsung dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Ya. Sehingga banyak muncul para filosof Muslim di masa itu. Nah, katakanlah seperti Al-Kindi, Al-Farabi, ya. Kemudian juga Ibnu Sina dan lain-lain ya. Para filosof yang mereka berinteraksi langsung dengan filsafat Yunani. Ya. Jadi banyak buku-buku filsafat dari bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah ini pasti kemudian pemikiran filsafat itu masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, ya, karena mereka bersinggungan langsung dengan pemikiran-pemikiran semacam itu. Nah dari sini kemudian kaum muslimin ketika membaca filsafat Yunani itu pasti terdorong untuk membantah
pemikiran-pemikiran tentu yang dirasa tidak apa namanya, yang bertentangan langsung dengan akidah Islam, yang bertentangan langsung dengan akidah Islam. Contoh misalnya, para filosof itu menganggap bahwa alam semesta ini qadim. Ya, alam semesta ini qadim. Kenapa demikian? Ya, karena apa? Alam semesta ini nggak mungkin tidak memiliki akhir, ya. Sesuatu yang harus ada terus menerus. Jadi kalau Allah itu disebut qadim, maka alam semesta ini juga disebut qadim. Apalagi mereka yang tidak percaya Tuhan, ya. Ya, para filosof yang mereka tidak percaya Tuhan, karena memang kalau filosof Yunani yang mereka tidak beragama, mereka tidak mengakui wahyu. Nah, ketika tidak mengakui wahyu, maka mereka tidak percaya adanya Tuhan di balik alam semesta. Karenanya kemudian alam semesta itu nggak boleh berhenti istilahnya, ya. Karena kehidupan berawal dari situ, bermula dari situ. Ya. Jadi kalau kemudian alam semesta ini berhenti, berarti kehidupan juga berhenti. Karenanya kemudian mereka mengatakan bahwa alam semesta ini qadim. Nah, bagi kaum muslimin, kita tidak bisa menerima pandangan yang mengatakan alam semesta ini qadim, karena nanti akan ada dua zat yang qadim. Allah itu qadim, jelas ya, Allah itu qadim, bahwasanya Allah itu tidak berawal dan juga tidak berakhir. Berarti kemudian ada zat yang lain juga yang qadim, yaitu alam semesta. Berarti ada dua Tuhan, kan begitu. Jadi para ulama terutama mutakallimin, ya, mereka tidak bisa menerima pandangan ini, karena nanti kalau dianggap alam semesta itu qadim, berarti ada dua zat yang qadim. Sementara qadim itu adalah sifat bagi Tuhan, bukan bagi makhluk. Makhluk itu tidak ada yang apa namanya? Yang tidak binasa, pasti binasa. Nah, alam semesta ini binasa. Ya. Makhluk yang ada di dalamnya juga binasa. Kemudian juga semua berawal karena diciptakan. Semua memiliki awal. Ya. Satu-satunya zat yang tidak memiliki awal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang tidak memiliki akhir, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kehidupan surga dan neraka, ya? Ya, apakah kemudian kehidupan surga dan neraka itu kekal? Iya, jelas kekal. Tetapi kekalnya alam semesta, kekalnya surga dan neraka itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Allah yang menjadikan dia kekal, ya. Menjadikan kehidupan surga dan neraka itu la nihayatalaha, tidak ada ujungnya, tidak ada kesudahannya. Jadi intinya pandangan yang semacam ini ditolak oleh kaum muslimin, ya, karena bertentangan dengan akidah. Nah, itu sebagian dari pandangan filosof, ya. Jadi dua faktor inilah yang kemudian memunculkan ahli kalam tadi, ya, dan metode mereka untuk membantah pemikiran-pemikiran filsafat yang itu masuk ke tubuh kaum muslimin, ya. Nah, perdebatan kaum muslimin dengan para filosof, ya, terutama filosof Yunani atau orang-orang Nasrani yang mewarisi filsafat Yunani itu, ya, memunculkan berbagai macam pemikiran-pemikiran baru dan metodenya, ya. Nah, di antara metode yang kemudian dimunculkan oleh kaum muslimin itu adalah metodenya ilmu kalam, ya. Metode membangun argumentasi untuk membantah pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh para filosof, terutama filosof Yunani. Nah, asas dari pembahasan kalam itu atau ilmu kalam itu adalah akal, ya. Jadi asasnya itu adalah akal, menjadikan akal itu sebagai asas di dalam pembahasannya. Jadi meskipun semangat para mutakallimin ini adalah untuk membela Al-Quran, tetapi ada perbedaan, ya, antara metode kalam itu dengan metode Al-Quran sendiri di dalam memaparkan pemikiran atau di dalam menjawab syubhat tertentu. Apa perbedaannya? Di sini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwasanya sandaran daripada dakwah Al-Quran itu sendiri, ini di paragraf
Nah, ini ya. Jadi mukhalafatuhum, ya, mukhalafah, perbedaan manhaj mereka, metode mereka dengan manhaj Al-Qur'an itu bahwasanya annal Qur'ana i'tamada fi da'wati ala asasin fitriyin. Jadi asas di dalam dakwah Al-Qur'an itu adalah asas yang bersifat fitri, ya. Dengan asas yang bersifat fitri semacam inilah kemudian Al-Qur'an itu, ya, menyeru manusia dengan sesuatu yang selaras dengan fitrahnya. Pada saat yang sama juga Al-Qur'an itu bersandar kepada asas yang bersifat akli. Contoh misalnya ya, jadi Al-Qur'an itu kalau misalnya menyampaikan satu khitab ya, atau menyampaikan satu pesan dakwah, itu langsung menyentuh sesuatu yang menyentuh diri kita, langsung mengenai ghorizah, ya, terutama ghorizah itu tadayun. Nah, contoh misalnya ketika Al-Qur'an itu mengatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 73 ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah wa iyaslubhum az-zubabu wa iyaslubhum az-zubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dha'fa at-talibu wal matlub. Sesungguhnya ya, segala yang kamu seru selain daripada Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Ya, seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, maka tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Jadi orang-orang yang mereka menyembah berhala, ketika kemudian mereka ditantang misalnya, apakah mereka mampu untuk menciptakan seekor lalat? Ya. Kalau mereka berkuasa ya, artinya kalau mereka punya kemampuan layak untuk disembah, apakah kemudian mereka mampu menciptakan seekor lalat? Atau jangankan menciptakan seekor lalat. Kalau lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, apakah mereka bisa merebutnya kembali? Nggak bisa. Ya. Baik yang menyembah ataupun yang disembah itu sama-sama lemah. Ya. Sama-sama lemah. Jadi Al-Quran itu memberikan sentuhan-sentuhan yang sifatnya ghorizi. Nah, itu kan langsung ya, secara naluri kita mengatakan bahwasannya nggak mungkin kita menyembah sesuatu yang lemah semacam itu. Ya. Atau misalnya ada manusia yang dia mengaku Tuhan. Kalau dia mengaku Tuhan, ya coba ciptakan seekor lalat. Nggak perlu menciptakan alam semesta inilah, terlalu besar. Coba ciptakan seekor lalat saja, apakah dia mampu? Ketidakmampuan dia itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah dhaif. Dia adalah lemah. Nah, sesuatu yang lemah itu tentu nggak layak mengaku sebagai Tuhan. Nah, itu kan sesuatu yang sifatnya ghorizi. Secara fitrah, secara naluri kita sudah bisa sudah bisa berkesimpulan bahwasanya sesuatu yang lemah itu tidak mungkin disembah. Ya, tidak mungkin dijadikan sebagai sesembahan. Apalagi kemudian menciptakan sesuatu yang lebih besar dari itu. Nah, itu Al-Qur'an begitu ya. Ini metode Al-Qur'an ya di dalam membantah pemikiran, langsung menyentuh manusia itu bagian daripada ghorizahnya, menyentuh sesuatu yang fitri, sesuatu yang fitrah pada diri manusia. Nah, jadi Al-Qur'an itu kalau kita perhatikan ya ayat-ayat semacam ini itu enggak ada bangunan argumentasi yang rumit-rumit. Ini orang awam pun bisa memahami. Ya. Ayat ini itu menyentuh ya pemikiran, membangkitkan pemikiran bukan hanya orang yang faqih, bukan hanya orang pintar, tetapi orang awam sekalipun dia juga akan bisa terbangkitkan pemikirannya ya dengan metode Al-Qur'an ini. Kenapa? Karena yang disentuh adalah sesuatu yang bersifat fitrah itu tadi ya. Nah, kalau sesuatu yang bersifat fitrah itu sama saja apakah dia orang pintar atau dia orang awam ya. Apakah dia ulama atau dia orang awam, sama saja. Nah, kemudian begitu juga dalam ayat yang lain, misalnya Allah mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq.
khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Falyanzuril insanu, hendaknya manusia itu dia memperhatikan ya dari apa dia diciptakan. Ya, dia diciptakan dari air mani yang terpancar, dari air yang terpancar, yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Kemudian dalam ayat yang lain juga demikian, Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami membelah bumi itu dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Dalam ayat yang lain juga, hal yang senada Allah sebutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kemudian manusia tidak memperhatikan? Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana langit itu ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Nah, jadi ini metode Al-Qur'an ya. Di metode Al-Qur'an itu dalam membuktikan ya atau menetapkan kekuasaan Allah, ilmu ataupun iradahnya itu bertumpu pada dasar fitrah dan akal. Ya, jadi metode ini sesuai dengan fitrah. Ya, karena setiap manusia itu akan merasakan ya di dalam dirinya itu dia akan merasakan sesuatu ketika kemudian ada seruan-seruan semacam ini, pasti kemudian manusia akan merespon dengan respon yang sama. Ya. Apapun status sosialnya, apapun tingkat pendidikannya, dia pasti akan merespon dengan respon yang sama. Ya. Jadi jiwanya itu pasti akan merespon dan memberikan perhatian. Ya. Bahkan jangankan orang yang beriman ya, orang ateis pun dia akan memberikan respon yang sama. Kenapa? Karena manusia itu punya gharizah yang sama. Sama-sama punya gharizah, sama-sama punya fitrah. Jadi kalau orang membaca ayat ini, baik dia orang beriman ataupun ateis misalnya, para ulama atau kemudian orang awam, itu pasti nanti akan berkesimpulan bahwasanya ayat ini mengajak kita untuk berpikir bahwasanya tidak mungkin di balik alam semesta, tidak mungkin di balik penciptaan kita itu tidak ada yang menciptakan, tidak ada penciptanya, nggak mungkin. Pasti di balik alam semesta, di balik penciptaan kita itu ada zat yang menciptakan kita. Dan zat itu adalah zat yang maha kuasa. Ya. Jadi ayat ini kan mengarah ke kesimpulan semacam itu. Jadi metode Al-Quran itu metode yang sederhana. Makanya para sahabat itu tidak ada di antara mereka yang kemudian membahas akidah itu dengan metode yang rumit. Ya. Tidak ada, sederhana ya, para sahabat itu sederhana ketika kemudian memahami ayat, memahami akidah Islamnya, terutama dalam hal untuk membuktikan keberadaan Allah dan untuk menetapkan kekuasaan Allah itu. Nah, karena memang seperti itulah metode Al-Quran. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat mutasyabihat? Nah, ini kan yang jadi perdebatan di kalangan ahli kalam ya. Ya, terutama ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu apa? Ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang dia itu tidak memberikan kepastian makna. Ya, kepastian makna itu interpretasinya bukan satu. Dia tidak memberikan satu makna yang pasti. Nah, makanya kemudian bisa memunculkan banyak interpretasi, bisa memunculkan banyak penafsiran. Nah, jadi ayat yang samar bagi kita, ya, apalagi orang awam ya, samar ya. Samar ini apa maknanya? Apa maksud Allah ketika kemudian menyampaikan ayat ini?
Apa maksud kalimat ini? Apa maksud kata-kata semacam ini? Apa maksud lafaz ini dan seterusnya? Itu kita tidak bisa menetapkannya secara pasti. Nah, contoh misalnya ayat-ayat yang cenderung menunjukkan bahwasanya perbuatan kita itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau manusia itu dia seperti wayang saja yang dimainkan oleh dalang. Ya. Seperti misalnya dalam ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan al-usr, kesulitan. Atau kemudian dalam ayat yang lain misalnya Allah mengatakan faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu bil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dha'ifan dhayyiqan haraja. Ya, barang siapa yang Allah menghendaki dan memberikan kepadanya petunjuk, ya, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi, sempit. Ini kan ayat yang memberikan kesan bahwasannya kehidupan kita itu kehidupan yang serba terpaksa. Kita nggak bisa memilih hidayah. Diseakan-akan hidayah itu adalah ya Allah kalau sudah menginginkan, sudah menetapkan kita beriman, ya kita beriman. Kalau Allah menetapkan kita kafir, ya selamanya kita kafir, kan seolah-olah begitu. Nah, ini ayat yang menurut sebagian orang terkesan dia ada unsur jabar, ya, ada unsur paksaan. Ya. Manusia nggak bisa memilih, apakah dia mau beriman atau dia kafir. Ya. Seakan-akan kita beriman ini sudah Allah tetapkan, dan begitu juga orang kafir itu sudah ditetapkan. Nah, termasuk juga masuk surga dan masuk neraka. Nah, sehingga kelompok-kelompok yang kemudian mereka mengatakan bahwasanya manusia itu bebas memilih, bahwa Allah itu tidak ikut campur di dalam perbuatan manusia, seperti kelompok Mu'tazilah, maka mereka akan mentakwil ayat ini. Ya, mereka akan mentakwil ayat ini. Atau sebaliknya, ketika kemudian muncul ayat-ayat yang kesannya itu ikhtiar, ya, Allah memberikan pilihan ya, kepada manusia ya untuk memilih apakah dia menjalani mengambil jalan keimanan atau dia mengambil jalan kekafiran misalnya. Ya. Maka oleh kelompok-kelompok seperti Jabariyah yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu dipaksa oleh Allah, maka mereka akan mentakwil ayat itu. Nah, sesuai dengan mereka akan menyesuaikan dengan pandangan akidah mereka. Nah, jadi mutakallimin ya seperti Jabariyah dan Mu'tazilah itu asas dalam metode mereka ya dalam menetapkan atau kemudian menjelaskan pemikiran mereka itu menyesuaikan dengan akal. Jadi akal menjadi landasan. Bukan Al-Quran yang menjadi landasan bagi akal, tapi akal yang menjadi landasannya. Ya, karenanya kemudian ayat-ayat yang tidak sesuai dengan pandangan atau pemikiran mereka akan mereka takwil sehingga cocok dengan pemikiran mereka. Nah, baik itu kelompok Jabariyah maupun Mu'tazilah, karena sama-sama mutakallimin. Nah, begitu juga dalam ayat-ayat yang bicara tentang sifat ya, tentang sifat Allah. Ya, ayat yang bicara tentang yad ya. Seperti atau tentang wajah. Misalnya di sini Allah menyebutkan wa yabqa wajhu rabbik dalam surah Ar-Rahman ya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Ya. Apa makna wajah di situ? Ini ayat sifat. Mutasyabihat ya. Atau misalnya ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani. Ya, akan tetapi tangannya, kedua tangan Allah itu terbuka. Mabsutah, terbuka. Apa makna yad tangan Allah itu? Nah, ini memunculkan penafsiran yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwasanya yadun itu bisa dimaknai dengan as-sultan al-quwwah, atau bahkan yang lebih parah adalah orang yang memaknai yad itu dengan tangan seperti tangan manusia. Manusia punya tangan berarti Allah juga punya tangan. Nah, ini seperti kelompok-kelompok mujassimah ya.
yang meyakini bahwa Allah itu punya jisim, ya, punya anggota tubuh, ya, punya anggota tubuh seperti manusia, ya, punya tangan, punya kepala, ya, punya kaki dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, maka kelompok-kelompok mutakallim, ya, atau kelompok ahli kalam itu pasti kemudian mereka ketika membahas ketemu dengan ayat-ayat mutasyabihat ini, maka mereka akan menempuh satu di antara dua jalan, ya. Yang pertama takwil atau yang kedua tafwid. Kalau tafwid ini menyerahkan makna itu kepada Allah ketika membahas bahwa Allah itu punya tangan, ya. Jadi tidak menetapkan makna, ya, tidak mengisbat makna, tidak menetapkan makna apa makna yad di situ. Ya. Begitu juga ketika bertemu dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, misalnya, bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Ya. Kalau metode tafwid itu tidak menetapkan makna istawa di situ. Ya, tidak menetapkan makna istawa. Tapi kalau kemudian takwil, nah, kalau yang menempuh jalur takwil atau metode takwil, maka mereka akan menetapkan makna, ya, menetapkan makna istiwa, ya. Apakah kemudian memaknainya sebagai apa? Istaula, misalnya berkuasa, ya, atau memaknainya dengan istaqarra, menetap, ya, dan lain-lain, ya. Bahkan ada yang menetapkan makna dengan makna julus, ya. Meskipun ini banyak dikritik oleh para ulama, ya. Allah itu duduk di atas arsy. Nah, ini mungkin agak sedikit bermasalah, ya, karena nanti lebih mirip, jadi mirip seperti makhluk, ya. Kalau duduk itu makhluk duduk. Nah, sementara Allah itu kan tidak sama dengan makhluk, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, ini jadi intinya adalah bahwasanya kaum muslimin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka cenderung, ya, para sahabat itu cenderung menghindari pembahasan ayat-ayat mutasyabihat, ya. Mereka tidak akan membahas sampai sedetail-detailnya. Tidak tidak pernah kita jumpai para sahabat itu terlibat perdebatan di dalam ayat mutasyabihat. Jadi mereka menerima ayat, mengimani ayat mutasyabihat tanpa kemudian mereka bicara panjang lebar tentang maknanya. Nah, berbeda dengan mutakalimin. Mutakalimin itu akan membahas perkara-perkara dalam ayat mutasyabihat, bahkan, ya, nanti di bab berikutnya Syekh Taki juga akan menyinggung ternyata ada di antara mereka yang membahas sifat Allah misalnya itu apa, di luar jangkauan akal, ya, membahas sesuatu tapi sesuatu itu sudah berada di luar jangkauan akal. Akal itu sudah tidak bisa lagi menjangkau hal itu, menjangkau hakikatnya. Tapi tetap kemudian dipaksakan untuk dibahas. Sehingga kemudian nanti kesimpulan-kesimpulannya itu banyak yang salah atau kemudian yang keliru. Nah. Nah, nanti berkaitan dengan metodenya, ya, metode mutakalimin, saya kira nanti di pembahasan berikutnya, ya, karena lebih fokus Syekh Taki itu membahas metode mutakalimin dan sekaligus kritikannya itu di bab berikutnya, ya, di bab khata'u manhajil mutakalimin, ya, kesalahan metode atau manhaj mutakalimin. Karena ini babnya cukup panjang, saya rasa. Mungkin nanti satu pertemuan mudah-mudahan bisa dituntaskan, ya. Barangkali mungkin sampai di sini, ya. Mungkin ini sekedar pengantar saja, ya, pengantar dari pembahasan berkenaan dengan mutakalimin dan manhajnya. Saya kembalikan ke Ustadz Azhar. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah sekalian,
Untuk kajian malam hari ini sama-sama kita mendengarkan berkaitan dengan mengenal ya, atau mengenali munculnya aliran atau pemahaman mutakallimin ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa mutakallimin ada yang disebut tadi, ya, sebut saja tadi ada kelompok Jabariyah, kemudian Mu'tazilah, itu bagian dari aliran atau kelompok yang hadir ya di tengah-tengah umat yang menggunakan metode kalam dari yang disampaikan oleh beliau. Maka juga beliau menyampaikan bahwa di antara kelompok-kelompok Islam tadi, aliran Islam tadi, kenapa maka kemudian mereka mentelaah atau terpanggil untuk menjawab tantangan dari kelompok filsafat, filosof Yunani, di samping ada persoalan di tengah umat Islam, setidaknya ada dua alasan tadi disampaikan bahwa memang Islam mendorong kaum muslimin untuk berdialog ya, menunjukkan hujah siapa yang paling kuat baik di kalangan musyrikin maupun ahli kitab atau siapapun ya. Yang kedua, adanya munculnya pemahaman filsafat ya. Filsafat itu sendiri yang ingin memiliki metode yang dianggap berbeda dari metode Quran. Jadi, alhamdulillah Bapak Ibu, jika memang malam hari ini ya, kajian malam hari ini ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan bab yang kita diskusikan malam hari ini, silakan menggunakan kolom chatnya atau raise hand langsung ya. Jika ingin bertanya persoalan kajian malam hari ini ya, silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang ditanyakan. Ya, jadi saya sebagai pembukaan ini kan, kembali menunggu yang lain kalau memang belum ada yang tanya. Kenapa apa ya istilahnya bahwa masuknya pemahaman filsafat tadi ya, pengaruh filsafat terhadap umat Islam, seberapa parah Ustaz, atau seberapa pentingnya ulama dulu ya menganggap mereka harus mentelaah ini, membahas ini pada masa itu. Kira-kira seberapa penting sehingga mereka muncul lah ya, kalau saya tidak salah, kedepannya di dalam kitab ini juga ada ulama yang disebut dengan ulama filsafat ya istilahnya, atau filosof Islam, sampai ada gelar khusus untuk mereka semacam. Kemudian filsafat yang seperti apa Ustaz? Yang aman ya kita bilang, atau yang tidak bertentangan dengan Islam. Hari ini seakan-akan filsafat itu menjadi cabang ilmu ya kalau kita anggap di perguruan tinggi, bahkan bukan hanya perguruan tinggi Islam, bahkan di perguruan tinggi umum sekalipun filsafat itu diajarkan ya. Nah ini gimana Ustaz? Iya. Imam Al-Ghazali itu membagi ilmu filsafat itu menjadi 4 ya. Ketika beliau membantah filsafat ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di antara ilmu filsafat itu ada yang namanya ilmu handasah, al-handasah wal hisab ya. Jadi ilmu ukur dan ilmu matematika itu juga dulu bagian dari filsafat. Nah ini
Kalau sekarang ya mungkin ilmu termasuk fisika ya, dan macam-macam yang terkategori, bukan terkategori sakofah tapi terkategori ilmu yang bebas nilai. Nah, itu kan dulu bagian dari ilmu filsafat kan, atau derivasi daripada ilmu filsafat. Nah, ilmu semacam ini tentu tidak masalah untuk dipelajari karena sifatnya bebas nilai, tidak dipengaruhi oleh ideologi tertentu atau keyakinan tertentu. Yang kedua adalah mantik. Ya, ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ini adalah ilmu logika. Nah, inilah yang dipakai oleh ahli kalam tadi ya. Nah, ilmu mantik itu atau ilmu logika itu adalah ilmu bagaimana membahas aspek dalil dan syarat-syaratnya, atau dengan kata lain bagaimana cara membangun argumentasi. Nah, yang paling mencolok misalnya dari ilmu mantik ini adalah logika silogisme. Ya. Menarik kesimpulan tentang sesuatu itu berdasarkan premis yang dibangun. Jadi ada muqaddimahnya, ada premisnya. Jadi kebenaran daripada natijah atau kesimpulannya itu dihasilkan daripada premisnya. Nah, sebenarnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mengkritik, tidak menolak ilmu mantik itu 100%, tetapi beliau mewanti-wanti bahwasanya ilmu mantik itu natijahnya bisa benar kalau premisnya benar. Nah, jadi rawan salah ya, kesimpulannya itu bisa salah itu ketika premis yang dijadikan sebagai awal ya, sebelum kemudian menarik kesimpulan itu salah. Contoh misalnya, ada premis begini ya, bahwa ilmu Al-Quran itu adalah kalamullah yang tersusun dan sistematis ya. Dia adalah kalamullah yang tersusun dan sistematis. Itu premis yang pertama. Premis yang kedua, segala sesuatu yang tersusun dan sistematis itu adalah makhluk. Ya, adalah makhluk. Natijahnya atau kesimpulannya bahwa Al-Quran itu makhluk karena dia tersusun dan punya sistematis. Nah, Al-Quran itu makhluk. Nah, ini kesimpulan berdasarkan logika mantik tadi. Nah, apakah kesimpulannya ini bisa dibenarkan? Tentu tidak, karena bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Nah, sehingga ini jadi perdebatan panjang di kalangan mutakalimin, terutama Asy'ariyah ya, berhadapan dengan Mu'tazilah misalnya yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, meskipun ada nanti natijah yang benar itu kalau kemudian premisnya benar. Nah, begitu. Nah, ini ilmu mantik yang dipakai oleh ahli kalam mutakalimin tadi untuk membantah para filosof itu sendiri. Jadi kita bisa mengatakan bahwa mutakalimin ini mereka melawan filosof dengan senjata mereka, yaitu ilmu mantik. Yang kedua adalah al-ilahiyat, ya. Al-ilahiyat atau kemudian kita sebut dengan istilah sekarang itu metafisika, membahas perkara-perkara yang gaib, ya. Ini perkara-perkara yang gaib, ya, membahas tentang kehidupan. Apakah ada kehidupan lagi setelah kehidupan sekarang ini, ya? Apakah ada kehidupan akhirat itu? Nah, para filosof karena sumber sumber kebenaran mereka adalah akal dan mereka menolak wahyu, pasti kemudian mereka akan menetapkan pandangan bahwasanya tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini. Ya, artinya nggak ada kehidupan akhirat. Karena itu sesuatu yang tidak rasional menurut mereka. Ya, bagaimana mungkin misalnya manusia yang dia sudah mati menjadi tanah misalnya itu bisa hidup kembali, kemudian kembali seperti ketika dia masih hidup dulu. Artinya balik lagi seperti kehidupan yang sekarang, itu sesuatu yang mustahil bagi mereka. Jadi kan kalau Muslim itu mengambil filsafat, kemudian mengambil cara pandang mereka dalam membahas perkara-perkara ilahiyat semacam itu, nah itu bisa menyebabkan mereka kufur karena mengingkari sesuatu yang qat'i.
Nah, sementara dalam pandangan Islam jelas membahas sesuatu yang tidak bisa lagi dijangkau dengan akal, seperti menetapkan adanya kehidupan nanti setelah kehidupan akhirat, itu tidak bisa lagi menggunakan akal sebagai asas. Ya, itu harus menggunakan wahyu. Ya, berarti dalilnya bukan dalil akli, tapi dalil nakli, bukan dalil akli. Dia harus dengan dalil nakli. Nah, yang keempat itu adalah ilmu at-tabi'iyat ya. At-tabi'iyat ini adalah ilmu alam ya. Ilmu alam ya memang Al-Imam Al-Ghazali itu mengatakan sebagian ada yang bertentangan dengan Islam, sebagian ada yang tidak. Nah, itu empat pembagian ilmu itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, tentu para ulama yang mereka membantah para filosof ini adalah ketika filosof ini membawa pemikiran yang itu bertentangan dengan akidah Islam. Karena motivasi dari mutakallimin ini adalah memurnikan akidah Islam itu dari syubhat pemikiran ya. Terutama yang dibawa oleh kalangan Nasrani yang pemikiran akidah mereka itu dipenuhi dengan filsafat Yunani atau para filosof sendiri ya, yang bisa jadi mereka tidak beragama ya, tetapi pemikiran mereka itu masuk ke tengah-tengah kehidupan kaum muslimin sehingga memunculkan keraguan-keraguan ya terhadap keyakinan-keyakinan yang selama ini sebenarnya sudah menancap kuat di kalangan kaum muslimin, tapi akibat syubhat pemikiran mereka itu akhirnya menimbulkan keraguan-keraguan semacam itu. Nah, itu jadi motivasinya untuk memurnikan akidah ya. Nah, itu yang menyebabkan para mutakallimin ini merasa penting untuk membantah para filosof, tetapi dengan metodologi mereka ya, dengan metodologi mereka. Nah, yaitu dengan ilmu mantik tadi. Begitu Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita bahas atau kita menggunakan metode filsafat sekarang ini, kira-kira aman atau berbahaya, Ustaz? Kalau saya memandang bahwa bagi kita yang tidak berkonsentrasi di dalam sakofah Islam, terutama dalam ilmu akidah misalnya ya, saya rasa tidak perlu ya, apalagi kalangan awam ya, tidak perlu. Jadi lebih baik menggunakan metode rasional yang digunakan oleh Al-Quran ya, dengan argumentasi-argumentasi yang sederhana. Karena kalau misalnya kita pakai ilmu mantik, logika mantik, itu rawannya bisa salah dalam membuat premis. Atau salah dalam menetapkan premis, nanti itu bisa salah natijahnya. Logika mantik itu kan sebelum menarik kesimpulan itu harus mengaitkan, harus membangun premis dulu, premis 1, premis 2, ya, atau premis mayor dengan premis minor, kemudian mengaitkan antara kedua premis itu. Nah, itu kan nggak semua orang bisa melakukan membangun argumentasi dengan cara semacam itu. Nah, itu bisa bagi kita itu malah lebih rumit nanti ya, lebih rumit dan bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Ya. Bahkan kalau kita mau belajar akidah sebenarnya bukan tidak harus belajar ilmu kalam sebenarnya. Makanya Imam Al-Ghazali itu sampai mengatakan ilmu tauhid itu sebenarnya bukan ilmu kalam. Nah, karena sebagian orang itu mencampurkan ilmu tauhid ya ilmu kalam, padahal bukan begitu. Bagi kita itu ketika kita mempelajari akidah ya, mempelajari akidah itu tujuannya adalah agar kita yakin dengan keimanan itu, dengan rukun iman katakanlah, kemudian menghasilkan atau membuahkan amal, itu udah cukup. Nah, seperti Syekh Raki misalnya di dalam pembahasan sebelumnya kan, bahas akidah itu kan sederhana ya, sederhana ya. Bahas akidah mulai dari iman kepada Allah sampai kemudian iman kepada Al-Qadar ya. Iman kepada Al-Qadar baik dan buruknya itu. Nah, itu kan sederhana ya, sederhana bagi kita sehingga kita bisa mengimani apa yang disebutkan di dalam pembahasan itu dengan keimanan yang kuat ya, kemudian menghasilkan atau membuahkan amal daripada keimanan itu.
Nah, seperti itu. Ya, berarti hari ini bagi kita ilmu filsafat itu tidak aman berarti Ustaz ya. Bagi yang tidak memiliki dasar yang kuat untuk pembahasan hal yang semacam itu ya. Iya. Nah, berarti tidak aman ya. Ya, cuman sayang Ustaz. Sayangnya di mana? Hampir kebahagiaan ya. Kebetulan ini ada pertanyaan hampir bisa dipastikan. Contoh ketika beberapa tahun yang lalu ada adik kelas kami yang memang kuliah di Fakultas Psikologi ya. Ini kebetulan ada pertanyaan dari ibu ya, Isma Nurdiana. Nah, ternyata di, di jurusan yang dia ampuni itu, yang dia kuliahi, ternyata memang semuanya ilmu filsafat. Nah, ya. Jadi ini kebetulan ada pertanyaan Ustaz dari beliau, dari Isma Nurdiana. Bagaimana pandangan Ustaz tentang ilmu psikologi, Ustaz? Psikologi ya. Nah, ini pertanyaan beliau. Baik. Nah, ini pertanyaannya agak sulit ini ya. Saya sendiri belum pernah mempelajari ilmu psikologi, jadi belum bisa memilah ya mana yang itu bisa kita terima, mana yang tidak bisa ya. Karena nanti timbangannya begini, apakah ilmu itu dia dibangun di atas keyakinan tertentu atau tidak ya? Kalau ilmu itu dibangun di atas keyakinan tertentu atau mafahim atau kemudian ideologi tertentu, berarti dia masuk kategori thaqafah. Masuk kategori thaqafah. Nah, kalau masuk kategori thaqafah, ya, berarti dia lahir dari cara pandang tertentu, berarti ilmu itu tidak bisa diambil. Kecuali kalau dia lahir dari cara pandang Islam. Nah, mungkin nanti ada muncul psikologi Islami misalnya. Nah, itu bisa jadi karena pandangan-pandangannya itu berangkat dari akidah Islam atau dari sakofah Islam. Nah, itu mungkin perlu dirinci ya, perlu dirinci semacam itu, mana mungkin ada yang bisa diambil, ada mungkin yang ada yang harus ditolak ya. Yang dia itu lahir dari cara pandang tertentu. Lahir dari ideologi tertentu atau lahir dari keyakinan tertentu, itu sudah pasti sakofah. Kalau seperti itu nanti harus ditinggalkan ya, tidak bisa kita ambil ya. Ya, jadi ini perlu dirinci lagi Ustaz ya. Untuk sementara itu dulu ya Ibu Isma Nurdiana. Kemudian ada pertanyaan lagi ini di scroll ke atas dari Azam ya. Ini beliau ingin bertanya, mohon penjelasan tentang sejarah mutakallimin di masa kapan tepatnya viral ya, tepatnya kemunculannya Ustaz. Jadi mutakallimin ini munculnya kapan Ustaz? Jadi viral ya. Kalau bahasa sekarang. Iya. Munculnya mutakallimin ini bisa kita katakan di masa Abbasiyah ya. Karena di masa itulah munculnya proyek penerjemahan terhadap karya-karya filsafat ya. Buku-buku filsafat. Imam Al-Ghazali itu kan masanya Abbasiyah ya. Di masa Imam Al-Ghazali itu sudah banyak muncul para filosof, terutama filosof muslim. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali itu kan masa Abbasiyah, terutama masa Nizamiyah ya, dinasti Nizamiyah ya. Dinasti Nizamiyah apa namanya? Dinasti Saljuk, ya Bani Saljuk. Nah, di Imam Al-Ghazali itu muncul di masa Bani Saljuk. Beliau pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah. Nah, Nizamul Muluk, di masa Nizamul Muluk. Itu di masa itu filsafat itu sudah berkembang pesat. Ya. Ilmu kalam juga demikian, itu sudah berkembang pesat di masa beliau. Nah, jadi kalau bisa kita katakan bahwa masa itu adalah masa puncaknya ya, munculnya mutakallimin ya, metode mereka, perdebatan mereka. Nah, itu di masa beliau. Jadi di masa dinasti
Saljuk, ya. Atau bisa kita katakan di masa-masa Abbasiyah itu sudah muncul, ya, sudah mulai muncul, karena perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam itu kan puncaknya ada di Abbasiyah. Interaksi kaum muslimin dengan filsafat juga di masa itu. Munculnya para filosof muslim seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, Al-Kindi, dan lain-lain itu juga di masa Abbasiyah gitu. Ya, wallah alam bisawab. Ya, alhamdulillah. Jadi kemunculannya baru saja tadi yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa munculnya itu pada saat masa Abbasiyah, ya, atau bertepatan marak munculannya itu pada saat Bani Saljuk. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab. Kami ingin konfirmasi lagi, jika ada yang ingin bertanya, ini kita memang masih ada, ya, masih ada waktu lagi, kurang lebih sekitar 18 menit, ya, untuk 21.30. Kalau memang ada yang ingin bertanya, kita buka sesi selanjutnya. Kalaupun tidak ada, ini kita tutup. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, nanti kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Afwan. Jadi tidak ada lagi Ustaz yang bertanya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai sesi penutup pada malam hari ini, Ustaz? Terus ada yang mau bertanya nih. Coba lah Pak, dari Ibu Isman. Iya. Silakan Ibu. Ya, Ibu Isman. Sepertinya tidak jadi. Nah, ya alhamdulillah kalau nggak ada. Jadi, ya silakan Ustaz sebagai penutup kajian malam ini, ada yang disampaikan? Dari saya cukup, Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi untuk kajian malam hari ini kita sudah mengetahui bahwa ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mendengarkan bahwa niat para ulama ketika itu dalam menjawab tantangan munculnya berbagai macam pemahaman, yang termasuk filsafat di dalamnya, di tengah-tengah kaum muslimin merasa terpanggil untuk memberikan solusi ataupun jawaban agar kaum muslimin keluar dari persoalan maupun yang mengotori akidah mereka, sehingga kaum muslimin tetap dalam kebenaran ataupun kesahihan akidah mereka, tercampur dari kerusakan maupun debu-debu yang bisa merusak akidah mereka. Alhamdulillah, ini kita bicara tentang awal kemunculannya, namun belum sampai kepada pembahasan tentang kritik, ya, ataupun di mana kekeliruan dari kelompok mutakallimin ini. Ya, insya Allah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Nabi, untuk kajian selanjutnya di bab yang akan datang kita akan bahas berkaitan dengan kritikan ataupun di mana kekeliruan metode mereka dalam pembahasannya ataupun dalam metode mereka mengambil kesimpulan, meskipun ya di sisi yang lain mereka punya niat yang baik menjaga umat, membentengi umat dari kekeliruan dalam akidah mereka. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, wabil khusus kepada Ustaz yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmunya. Insya Allah ini menjadi amal
kebaikan, dan insya Allah ini menjadi amal yang tidak terputus insya Allah buat beliau ya. Alhamdulillah, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu jika malam hari ini kita sudahi. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan lanjut kembali kajian ini. Tutup kajian ini dengan bacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.